Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman asisten, ini adalah kisi-kisi untuk praktikum kita pada siang hari ini, untuk praktikum argendometri. Jadi untuk kisi-kisinya, untuk bagian penimbangan, sama seperti kemarin, teman-teman masih harus mengulang kembali langkah-langkah penimbangan, kemudian jenis-jenis penimbangan, kemudian perhitungan BMTS, dan jenis-jenis neraca analitik. Jadi masih sama, jadi minta tolong itu diulang kembali ke mahasiswa sehingga mereka hafal. Jadi langsung otomatis paham ketika mereka nanti diminta menimbang. Selanjutnya, teman-teman diminta menjelaskan apa yang dimaksud dengan belangko, titrasi belangko, dan bagaimana melaksanakannya. Jadi mirip seperti yang kemarin, dan masih sama terkait MSDS bahan, maaf. Nah, selanjutnya, teman-teman nanti sebelum ke 100 mili ya, teman-teman nanti diminta untuk menjelaskan fungsi pembakuan. Nah, untuk fungsi pembakuan di sini berbeda dengan kemarin. Sebenarnya intinya sama, cuma berbeda tekniknya. Ketika untuk praktikum redox, teman-teman diminta mencari kesetaraan DCIP dengan asam askorbat. Nah, kalau untuk pembakuan perak nitrat, tujuannya ya ini untuk memastikan konsentrasi perak nitratnya. Jadi karena perak nitrat itu termasuk baku sekunder sehingga perlu dibakukan dengan baku primer. Nah, maka fungsi pembakuan adalah untuk memastikan konsentrasi dari perak nitrat yang sudah dibuat. Jadi intinya sama, sebenarnya menyetarakan dengan natrium klorida. Sebenarnya sama. Cuma kalau kemarin karena untuk perhitungan kita mencari kesetaraan, nah tetapi untuk perhitungan kali ini kita yang akan kita gunakan adalah konsentrasi dari perak nitratnya. Jadi bukan kesetaraannya. Nah, sehingga dari pembakuan tersebut, teman-teman bisa menjelaskan tentang macam-macam baku, ada baku sekunder dan baku primer. Nah, kemudian teman-teman bisa menjelaskan syarat-syarat baku primer dan baku sekunder, teman-teman bisa mencari sendiri di catatan teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mulai masuk ke reaksi. Jadi macam-macam reaksi yang ada dalam argendometri, ada direct titration atau reaksi langsung, ada juga yang back titration atau titrasi kembali seperti yang terjadi pada metode Volhard. Nah, di macam-macam reaksi di sini, teman-teman juga harus menjelaskan tentang macam-macam titrasi argentometri. Jadi ada Volhard, Mohr, ada Fayence, dan Liebig. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman bisa menjelaskan tentang fungsi dari natrium bikromat, yakni sebagai indikator, sekaligus bagaimana si natrium kalium bikromat berfungsi sebagai indikator, yakni ketika di titik akhir terdapat kelebihan ion perak, maka ion perak akan bereaksi dengan ion bikromat membentuk perak bikromat Ag2CrO4. Nah, endapan itulah yang memberikan warna merah pada larutan. Jadi itulah mekanismenya. Jadi kan awalnya Ag dan Cl bereaksi ya. Nah, ketika Cl-nya sudah habis, maka kelebihan Ag akan bereaksi dengan ion bikromat menghasilkan perak bikromat. Nah, selanjutnya teman-teman juga jangan lupa menyampaikan tentang fungsi penyimpanan perak nitrat di botol gelap. Jadi kenapa setelah dibuat perak nitrat itu harus disimpan di botol gelap, yakni untuk mencegah hidrolisis oleh sinar UV. Karena ketika perak nitrat itu terhidrolisis oleh sinar UV, maka akan menghasilkan perak oksida yang berwarna coklat atau bahkan sampai hitam, itu dan juga menghasilkan asam nitrat. Nah, terakhir, teman-teman harus menjelaskan tentang reaksi dan perhitungannya. Nanti akan saya bahas setelah ini. Dan terakhir, seperti biasa ada keberterimaan. Kalau kemarin kita keberterimaannya menggunakan farmakope, tapi kalau keberterimaan pada praktik kali ini kita menggunakan Permenkes nomor 416 tahun 1990 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air, dan bahwa di situ disebutkan bahwa syarat suatu air minum boleh diminum itu adalah kandungan kloridanya tidak boleh lebih dari 250 mg per liter atau ppm. Nah, sehingga ketika teman-teman nanti ditanya, bagaimana sih ini metodenya dari mana? Katakan metodenya didapatkan dari SNI tentang pengujian kualitas air, itu halaman 15 tentang pengujian kadar klorida.
Dan di situ juga disebutkan kenapa alasannya kok yang diambil kok kenapa 100 ml. Jadi itu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk reaksinya, ini reaksinya sangat sederhana karena kita menggunakan reaksi Mohr, titrasi Mohr, argentometria model Mohr. Jadi reaksinya seperti ini. Ini klorida yang ada di sampel atau di standar baku primernya. Ini adalah yang ada di titran. Jadi ini titrat, ini titrannya. Ketika bereaksi membentuk AgCl. Nah, AgCl inilah yang endapan berwarna putih. Nah, ketika Cl ini sudah habis, maka kelebihan Ag akan bereaksi dengan ion kromat. Jadi kalium bikromat dalam larutan itu pecah ya menjadi kalium sendiri dan ion bikromat sendiri. Nah, ketika ion bikromat ketemu kelebihan ion Ag, maka dia akan bentuk Ag2CO4. Nah, inilah yang menghasilkan warna merah pada larutan. Jadi inilah proses bagaimana si kalium bikromat bertindak sebagai indikator. Nah, selanjutnya ini adalah data perhitungan. Data perhitungan ya ada standar NaCl, ada belangko standar, ada sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Nah, kemudian untuk perhitungan masing-masing sampel, gunakan ini. Jadi sampel 1 dengan belangko sampel 1, sampel 2 dengan belangko sampel 2, dan sampel 3 dengan belangko sampel ketiga. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi satu per satu. Jadi tidak di rata-rata tapi satu per satu. Nah, selanjutnya untuk perhitungan. Jadi ini perhitungan yang minimal disampaikan. Yang pertama bagaimana teman-teman menghitung normalitas dari perak nitrat. Ini rumusnya. Jadi massa AgNO3 yang ditimbang dibagi dengan BM AgNO3 dikali 1000 dibagi volume AgNO3 yang dibuat dan dikali E. Ini kevalensinya karena AgNO3 1 ya, jadi bisa diabaikan saja. Sehingga rumusnya seperti ini, 2,395 dibagi 169,87 dikali 1000 per 1000. Karena kita membuatnya 1 liter, sehingga diperoleh normalitas AgNO3 adalah 0,01 normal. Pun demikian dengan NaCl. Jadi NaCl massa yang ditimbang 0,824 mg, kita jadikan gram. Kemudian dibagi dengan BM NaCl 58,5. Kemudian dikali 1000 per volume yang dibuat, 1 liter ya. Kemudian dikepalanya juga 1, sehingga kita peroleh normalitas dari NaCl itu adalah 0,01 normal. Nah, selanjutnya untuk pembakuan perak nitrat. Jadi pembakuan perak nitrat, jadi reaksinya sama seperti atas tadi. Jadi ini prosesnya. Sehingga untuk pembakuan, nah disinilah teman-teman mulai menyampaikan prinsip dari titrasi. Jadi prinsip dari titrasi adalah kita mencari konsentrasi dari titran. Ingat, konsentrasi dari titran dengan menggunakan konsentrasi dari titrat. Nah, terus kemudian apa yang kita gunakan dari titran? Yang kita gunakan dari titran itu hanya volumenya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk mencari normalitas dari perak nitrat, di sini sebenarnya Ag-nya yang kita cari ya. Itu kita gunakan mol NaCl dibagi volumenya. Jadi kita kan rumus dari molaritas itu mol per volume ya, dikali E ya. Ini normalitas ya. Jadi ini sebenarnya E kadang mengganggu, jadi dihilangkan saja nggak apa-apa. Jadi rumus molaritas sama dengan mol dibagi volume. Volumenya dalam liter ya. Nah, untuk titrasi, molnya kita dapat dari mol HCl. Mol NaCl, maaf. Nah, kemudian volumenya kita dapat volume dari AgNO3 itu sendiri. Sehingga molaritas dari perak nitrat itu sama dengan mol NaCl dibagi volume AgCl. Di mana NaCl tadi kita dapat di atas ini 0,01 normal. Nah, kemudian volumenya yang kita ambil ada di 25 ml. Nah, kemudian kita bagi volume dari AgNO3 yang digunakan, yakni volume AgNO3 yang bereaksi dengan standar dikurangi volume AgNO3 yang bereaksi dengan volume AgNO3 blanko. Sehingga kita peroleh normalitas AgNO3 itu adalah 0,009 normal. Nah, seperti ini teman-teman. Mungkin nanti akan ada pertanyaan, Pak atau Mbak, kenapa sih
kok yang digunakan itu adalah mol NaCl-nya, bukan mol AgNO3. Nah, teman-teman kembali menjelaskan apa itu baku primer, apa itu baku sekunder. Bahwa baku sekunder kan kemurniannya itu tidak pasti. Meskipun disuruh mungkin dijelaskan 90%. Mungkin kadarnya itu enggak 90%, jadi mungkin hanya 80 atau bahkan cuma 70%. Nah, ketika cuma kadarnya 70%, nah berarti ketika kita menimbang 1 gram, berarti sebenarnya massa atau kandungan AgO3 yang terkandung itu cuma 70%-nya. Jadi berapa itu? 70% dikali 1 gram, berarti cuma 0,7 gram. Nah, otomatis karena kandungan asli dari AgNO3-nya cuma 0,7 gram, otomatis akan mempengaruhi molnya dan tentu akan mempengaruhi molaritas atau normalitasnya. Nah, berbeda dengan baku primer, di mana baku primer punya kemurnian yang tinggi, sehingga 100%, sehingga ketika kita diminta menimbang 1 gram NaCl, maka 1 gram pula yang kita peroleh. Nah, itulah fungsi pembakuan. Jadi kenapa baku sekunder harus dibakukan dengan baku primer. Jadi contohnya seperti ini. Nah, di sini kan contohnya, jadi awalnya kita menghitung bahwa normalitas AgNO3 itu 0,01 normal. Nah, tetapi kenyataannya yang ada itu tidak 0,01 tapi hanya 0,009 normal. Jadi itulah fungsi pembakuan, teman-teman. Nah, kemudian untuk kadar Cl yang ada di larutan sampel ini teman-teman bisa gunakan rumus ini. Rumus ini sudah ada di perhitungan SNI-nya, di mana rumus konsentrasi Cl per liter ini sama dengan A min B kali N dikali 35450 per V, di mana A adalah volume AgNO3 yang digunakan untuk menitrasi, kemudian B adalah volume AgNO3 yang bereaksi dengan blanko, kemudian N adalah normalitas AgNO3, dan V adalah volume contohnya. Nah, berarti untuk volume A dan B, teman-teman bisa lihat di tabel ya. Sampel 1 berapa, blankonya berapa. Kemudian untuk normalitasnya teman-teman gunakan yang ini, yang 0,009. Nah, sedangkan volume contoh, gunakan volume contoh yang ada di video, yakni 100 ml. Kemudian mungkin kalau ada pertanyaan, ini kalau ada pertanyaan ya teman-teman, kok bisa sih rumusnya kok miligram Cl per liter sama dengan itu? Nah, maka teman-teman bisa menyampaikan ini. Tapi ini tidak wajib karena ini adalah bedah rumus namanya. Jadi awalnya itu berasal dari sini teman-teman. Jadi molaritas Cl min, ingat ya Cl min bukan NaCl, itu sama dengan massa Cl min atau bobot Cl minus dibagi bobot molekul Cl minus dikali 1000 per volume. Nah, kemudian untuk mencari masanya, karena kita kan mencari kandungan masanya ya, maka rumus ini kita ubah sehingga Dm V-nya ke sebelah kiri, demikian pula yang 1000, sehingga kita peroleh massa Cl- atau klorida, ion klorida sama dengan molaritas ion klorida dikali bobot molekul ion klorida dikalikan volumenya, kemudian dibagi 1000. Nah, ingat ini massa dalam gram. Ketika kita ingin mencari massa dalam miligram, otomatis kan kita kalikan 1000. Sehingga ini yang bawah 1000-nya bisa kita coret, sehingga kita peroleh rumusnya itu sama dengan volume. Volume di sini volume titran maksudnya ya. Volume titran dikali molaritas dari ion kloridanya dikali bobot molekul ion kloridanya. Nah, di sini teman-teman ingat karena di sini prosesnya titrasi, maka volume yang digunakan di sini adalah volume titran. Demikian juga molaritas klorida yang di sini yang digunakan adalah molaritas dari titrannya. Ingat ya, karena di sini titrasi. Nah, ini adalah massa dari ion klorida dalam miligram. Nah, ketika kita mau mengetahui massa klorida dalam sampel, maka kan kita harus menghitung dalam sampelnya berapa kan. Maka rumus tadi, volume titran dikali molaritas titran, atau ini saya ganti saja biar tidak bingung. Molaritas jangan Cl min, tapi langsung titran saja teman-teman. Nah, biar nanti jelas.
volume ini juga volume titran. Nah, dikali molaritas titran dikali BM Cl- dibagi volume. Nah, ini ketika teman-teman ingin mencari dalam mililiter, karena volume kan digunakan mililiter. Nah, ketika teman-teman ingin mencari miligram bobotnya dalam liter, nah awalnya mililiter ke liter kan otomatis dikalikan 1000 kan. Nah, maka rumus ini dikalikan 1000, sehingga kita peroleh volume titran dikali molaritas titran. Ini saya kopikan saja ya, biar mudah. Sehingga rumusnya jadi seperti ini, teman-teman. Volume titran dikalikan molaritas titran dikali bobot molekul Cl- dikali 1000 dibagi volume. Nah, karena BA dari Cl- itu sama dengan 35,45. Jadi 35,5 itu kan pembulatan ya, teman-teman. Nah, di sini digunakan BM aslinya, yakni 35,45 dikali 1000, maka ketemulah kenapa bisa ketemu rumus akhirnya ini, teman-teman. Jadi sama dengan volume titran dikali molaritas titran dikali 35,450 dibagi volume. Nah, di mana titrannya kan AgNO3 ya. Maka dan sebelumnya ada titrannya tidak hanya bereaksi dengan Cl doang, tapi juga ada blanko, maka volume titran ini kita ubah jadi volume yang bereaksi dengan sampel dengan yang bereaksi dengan blanko. Jadi itu teman-teman untuk penjelasan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.